Selamat siang Ibu Feli dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai The Kettle Horn Carol Model of Intelligence. Saya sebagai pemapar pertama, Tiffany Maurenoy, kemudian akan dilanjutkan oleh Raihan Nadif Bustani, kemudian Permata Hati Dedo Putri, selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Rahan Atsani, dan yang terakhir ada Muhammad Fatah Nur Fajar. Selain itu, ada teman-teman kami juga yang membantu dalam proses pembuatan makalah dalam PowerPoint. Ada Safario Ega Yuda, ada Among Tiantari, ada Dani Nur Hilali Firmansyah, ada Anindya Mentari Cahyani, ada Muhammad Farhan Irfansyah, Julius Kolonel Santosa, Diko Zulhenda Putra, dan Jessica Aisyah Renata. Next. Materi yang pertama yaitu tentang teori Kettle-Horn-Carroll. Teori ini membahas tentang kemampuan kognitif yang terdiri dari dua komponen, yaitu taksonomi kemampuan kognitif dan penjelasan teoritis tentang bagaimana dan mengapa orang berbeda dalam berbagai kemampuan kognitifnya. Next. Yang pertama, ada pentingnya taksonomi. Sistem klasifikasi yang berguna membentuk cara kita melihat fenomena kompleks dengan memperjelas perbedaan konsekuensial dan mengaburkan perbedaan yang sepele. Sistem klasifikasi yang salah spesifikasi akan mengarahkan kita ke hal yang tidak relevan dan mengalihkan kita dari tindakan produktif. Taksonomi kemampuan kognitif yang tervalidasi dengan baik harus memiliki fungsi yang sama untuk mengatur temuan masa lalu dan mengungkap lubang dalam pengetahuan kita yang memerlukan eksplorasi. Selanjutnya ada evolusi teori CHC kemampuan kognitif. Menurut Daniel, Kaufman, McGrew, Snow, Sternberg, dan Kaufman, teori kecerdasan CHC adalah tenda yang menampung dua model teoritis psikometrik yang paling menonjol dari kemampuan kognitif manusia. Teori ini mempresentasikan integrasi teori Horn-Kettle, GFGC, dan teori tiga strata Carroll. Next. Selanjutnya ada warisan psikologi awal. Next. Charles Spearman juga memiliki minat yang sama dalam mengembangkan teori dua faktor, yaitu faktor kecerdasan umum G ditambah faktor spesifik, untuk menjelaskan korelasi antara ukuran prestasi akademik, penalaran, dan diskriminasi sensorik. Lalu ada manifold positif yang ditemukan oleh Spearman. Manifold positif adalah kecenderungan untuk semua tes kemampuan mental untuk berkorelasi positif. Selanjutnya ada teori Thurston. Thurston mengemukakan 7-9 kemampuan mental utama yang tidak tergantung pada faktor G tingkat tinggi. Teori PMA Thurston termasuk induksi, deduksi, pemahaman verbal, memori asosiatif, hubungan spasial, kecepatan persepsi, fasilitas numerik, dan kefasihan kata. Next. Selanjutnya, ada teori GFGC diperpanjang. Disertasi Horn yang diawasi oleh Kettle memberikan dukungan untuk teori Kettle dan mengusulkan agar teori itu diperluas secara signifikan. Dan dapat dikatakan bahwa Horn mengkonseptualisasikan dan meningkatkan beberapa PMA Thurston agar setara dengan dua faktor umum Kettle. Disertasi Dr. Horn memperluas teori GF-GC ke beberapa faktor kemampuan yang luas. Perubahan notasi dari GF dan GC dengan G kecil ke GF dan GC dengan G besar disengaja karena dalam faktor GF-GC yang diperluas, GF dan GC merupakan konsep yang lebih sempit daripada rekan mereka dalam teori asli Kettle. Selanjutnya ada Carroll's Principia Human Cognitive Abilities. Carroll mengusulkan model 3 tingkat kemampuan kognitif manusia yang membedakan kemampuan sebagai fungsi keluasan. Pada tingkat yang paling luas atau strata 3 adalah faktor kecerdasan umum.
Berikutnya adalah 8 kemampuan luas yang mewakili konstitusional dasar dan karakteristik lama individu yang dapat mengatur atau mempengaruhi berbagai macam perilaku dalam domain tertentu. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rehan Adi Bustani. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang tadi dijelaskan oleh Tiffany. Stratum 2 meliputi kemampuan Fluid Intelligence, atau bisa singkat GF, Crystallized Intelligence, GC, atau bisa singkat GC, memori umum dan pembelajaran, persepsi visual luas, persepsi auditori luas, kemampuan pengambilan luas, kecepatan kognitif luas, dan waktu reaksi atau kecepatan keputusan. Stratum 1 mencakup banyak kemampuan sempit yang digolongkan oleh kemampuan strata 2, yang pada gilirannya dimasukkan oleh faktor tunggal strata 3, G. Selanjutnya ada penilaian GFGC, generasi pertama. Publikasi tahun 1989 dari Baterai Psikoedukasi Woodcock Johnson revisi. Revisi dari Baterai WJ 1977. Revisi dari Baterai WJ 197 asli mewakili crossing over teori GFGC untuk pekerjaan praktisi terapan, terutama yang melakukan penilaian dalam pengaturan pendidikan. Next. Publikasi Baterai WJR terorganisir oleh Horn Cattell. Cetak biru pengembangan tes WJR didasarkan pada teori GFGC yang diperluas oleh Horn Cattell. WJR mewakili baterai pencapaian dan kognitif klinis pertama yang dikelola secara individual, standar nasional, dan pencapaian untuk menutup kesenjangan antara teori psikometri kontemporer dan praktik penilaian terapan. Lalu ada proposal pertama dari GEGC, Cross Battery Assessment. Pada tahun 1990, Richard menanam benih untuk gagasan penilaian battery free GFGC, di mana taksonomi GFGC umum untuk penilaian dan interpretasi diterapkan di semua intelligence batteries. Selanjutnya ada teori CHC kontemporer berkembang. Dari buku CIA asli berkontribusi pada evolusi teori CHC dikarenakan yaitu pertama, teks penilaian intelektual pertama menjelaskan model Horn, Cattell, dan Carroll oleh para ahli teori ini sendiri. Kedua, integrasi terbitan pertama dari model Horn, Cattell, dan Carroll diartikulasikan dalam sebuah bab oleh McGrew pada tahun 1997. Lanjut ada formal branding dan infus teori. Formal branding dan infus teori CHC dalam penelitian dan praktek. Teori CHC mempresentasikan model Horn, Cattell, dan Carroll dalam kemegahannya masing-masing. Istilah teori CHC melayani fungsi yang sama untuk variasi pada tema GFGC masing-masing oleh Horn, Cattell, dan Carroll. Penerapan model payung CHC lebih lambat dalam publikasi di bidang teoritis, misalnya intelligence, di luar bidang psikologi sekolah. Next. CHC, State of the Art, sintesis penelitian. Faktor utama yang mempengaruhi pengakuan yang meningkat dari kerangka CHC adalah seri sintesis penelitian CHC, State of the Art. Teori kecerdasan yang ada dan literatur penilaian diterbitkan selama lebih dari 20 tahun terakhir menunjukkan bahwa teori CHC telah berstatus sebagai model konsensus psikometri struktur kemampuan kognitif manusia. Next. Di luar teori CHC, generasi penerus, tanya. Penilaian neuropsikologis berbasis CHC.
spillover CHC paling aktif telah terjadi di area penilaian neuropsikologis. Banyak pekerjaan perlu dilakukan untuk memverifikasi bahwa ketika cedera otak terjadi, konstruksi kemampuan CHC menyediakan kerangka kerja yang baik untuk menggambarkan jenis gejala dan kehilangan fungsi yang biasanya diamati. Jika tidak, teori CHC harus direvisi atau diperluas sebelum dapat menjadi lensa utama yang digunakan neuropsikolog untuk memanfaatkan temuan mereka. Potensi penilaian neuropsikologis yang terorganisir oleh CHC saat itu adalah potensi yang belum diakui. Ekstensi dan dampak teori CHC. Pentingnya menghindari pengerasan dini kategori CHC. Telah dibuktikan vis-a-vis penelitian struktural pada domain kecepatan mental kognitif yang menunjukkan domain yang ditandai dengan struktur hierarki yang kompleks dengan kemungkinan faktor kecepatan G di tingkat strata yang sama dengan psikometri G. Kekuatan menggoda dari diagram struktural CHC yang rapi dan tersusun secara hierarkis dan kemampuan kognitif harus dilawan. Next. Teori CHC dijelaskan dan direvisi. Dalam hal ini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama itu ada kami berharap untuk mendefinisikan setiap konstruksi dalam teori CHC dalam istilah yang akan bermanfaat bagi dokter. Yang kedua itu kami berharap dapat memberikan beberapa panduan tentang konstruksi mana yang lebih sentral untuk teori atau memiliki lebih banyak data validitas tersedia. Yang ketiga, kami akan mengingatkan pembaca tentang kontroversi yang ada dan mengajukan beberapa pertanyaan kita sendiri. Dan yang keempat, kami mengusulkan sejumlah penambahan, penghapusan, dan penataan ulang dalam daftar kemampuan teori CHC. Next. General Intelligence, saya bisa singkat G. Model teori CHC adalah yang paling luas dari semua konstruksi kemampuan kognitif kecerdasan umum, disingkat G. Cattell pada tahun 1963 menjelaskan keberadaan faktor G melalui teori investasi Carroll. Percaya bahwa rangka positif disebabkan oleh kecerdasan umum, sebuah konstruksi kesatuan. Kapasitas umum bebas domain. Beberapa faktor CHC meliputi GF, GSM, GLR, GS, dan GT tidak terkait dengan sistem sensorik tertentu. Faktor-faktor yang berbeda ini dapat mencerminkan masing-masing berbeda parameter fungsi otak yang relevan di sebagian besar atau semua wilayah otak. Fakta bahwa mereka dikelompokkan bersama tidak berarti bahwa dokter harus membuat composite score dengan nama seperti kapasitas umum bebas domain, karena ini adalah pengelompokan konseptual, bukan kesatuan fungsional tersirat. Lanjut ada fluid reasoning. Fluid reasoning atau yang bisa singkat GF dapat didefinisikan sebagai kontrol perhatian yang disengaja tetapi fleksibel untuk menyelesaikan masalah baru. Memori pertimbangan umum. Pembacaan yang cermat dari semua karya utama ahli teori sumber CHC akan mengungkapkan bahwa perbedaan lebih jelas daripada nyata poin-poin kesepakatannya adalah pertama itu penting untuk membedakan antara memori jangka panjang dan memori jangka pendek, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa kedua sistem tersebut saling bergantung. Yang kedua, penting untuk membedakan antara kemampuan mengingat informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang dan kelancaran penarikan kembali informasi ini. Memori jangka pendek, tulis singkat DC. Memori jangka pendek dapat didefinisikan sebagai file kemampuan untuk menyandingkan, memelihara, dan memanipulasi informasi dalam kesadaran langsung seorang. Ini di sini ada yang pertama itu ada rentang memori. Yang kedua ada kapasitas memori kerja. Next. Penyimpanan dan pengambilan jangka panjang.
atau bisa singkat GLR. Penyimpanan dan pengambilan jangka panjang dapat ditentukan sebagai kemampuan untuk menyimpan, mengkonsolidasikan, dan mengambil kembali informasi selama periode waktu yang diukur dalam menit, jam, hari, dan tahun. Memori jangka pendek harus dilakukan dengan informasi yang telah dikodekan per detik, lalu dan harus segera diambil. Next, sekian dari penjelasan materi saya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Permata Hati Dedo Putri. Saya akan melanjutkan presentasi untuk materi yang selanjutnya. Selanjutnya ada penyimpangan dan pengambilan jangka panjang atau GLR. Penyimpangan dan pengambilan jangka panjang atau GLR dapat ditentukan sebagai kemampuan untuk menyimpan, mengkonsolidasikan, dan mengambil kembali informasi selama periode waktu yang diukur dalam menit, jam, hari, dan tahun. Next. GLR dalam belajar efektif. Terdapat beberapa komponen yang penting dalam proses penggunaan GLR dalam metode pembelajaran yang efektif, yaitu pertama ada memori asosiatif, memori yang berarti, dan memori bebas ingat. Oke, untuk selanjutnya ada pengambilan GLR berkala. Faktor kefasihan dalam kelompok berikut adalah sama karena mereka melibatkan produksi ide. Yang pertama ada ideational fluency, associational fluency, expressional fluency, kepekaan terhadap masalah atau solusi alternatif, orisinilitas atau kreativitas, fasilitas penamaan, word fluency, figurai fluency, dan fleksibilitas gambar. Next. Kecepatan proses GS. Definisi GS, kecepatan pemrosesan GS dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kognitif sederhana dan berulang dengan cepat dan dengan lancar. Di sini ada macam-macam dari GS, yaitu ada perceptual speed, tingkat pengambilan tes, fasilitas nomor, kecepatan membaca atau kefasihan, dan kecepatan menulis atau fluensi. Next. Selanjutnya, rekomendasi penilaian untuk GS direkomendasikan bahwa penilaian GS fokus pada kecepatan persepsi, dan yang kedua pada tingkat pengambilan tes. 3. Kefasihan akademik. Faktor-faktor harus dinilai jika relevan perhatian rujukan. Kemampuan ini terkadang bertindak sebagai prediktor dari aspek akademik yang lebih kompleks prestasinya, misalnya seperti pemahaman bacaan dan pemahaman masalah matematika, dan terkadang dianggap hasil akademis mereka sendiri tergantung pada penelitian perhatian rujukan. Next. Kecepatan reaksi dan keputusan GF dan keputusan atau GF didefinisikan sebagai kecepatan membuat keputusan atau penilaian yang sangat sederhana. Pesan ketika item disajikan satu persatu dengan waktu singkat antar item di mana tidak ada tanggapan dari evaluasi diperlukan. Di sini ada macam-macamnya. Yang pertama ada waktu reaksi sederhana atau R1, pilihan waktu reaksi atau R2, kecepatan pemrosesan semantik atau R4, kecepatan perbandingan mental atau R7, dan waktu inspeksi atau TI. Next. Kecepatan psikomotor atau GPS. Definisi GPS, kecepatan psikomotorik, dapat diartikan sebagai kecepatan dan fluiditas yang dapat digunakan oleh gerakan tubuh fisik. Dibuat GPS adalah kemampuan yang menentukan kinerja perbedaan kekuatan setelah populasi yang sebanding, misalnya pekerjaan manual di pabrik yang sama memiliki melatih keterampilan sederhana untuk waktu yang lama. Jenis-jenisnya tuh ada kecepatan gerakan anggota tubuh atau R3, kecepatan menulis atau kelancaran atau WS, kecepatan artikulasi atau PT, waktu pergerakan atau MT. Next. Selanjutnya ada acquired knowledge atau pengetahuan yang diperoleh. 4 kemampuan berikutnya yaitu GC, GKN, GRW, dan GQ sangat yang secara konsisten dimasukkan dalam deskripsi asli Kettle di tahun 1943 tentang GC atau Comprehension, Knowledge, or Crystallized Intelligence. Kemampuan-kemampuan tersebut melibatkan akuisisi pengetahuan yang berguna dan memberikan pemahaman yang penting, domain fungsi manusia. Semua kemampuan tersebut mewakili informasi yang disimpan dalam memori jangka panjang. Next.
Selanjutnya ada comprehension knowledge or crystallized intelligence. Definisi GC. Comprehension knowledge or crystallized intelligence dapat didefinisikan sebagai kedalaman dan kekuasaan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki dan dihargai oleh budaya seseorang. Next. Selanjutnya ada narrow abilities pada GC. Narrow abilities adalah sejumlah spesialisasi kemampuan yang mencerminkan efek dari pengalaman dan pembelajaran. Jenis-jenisnya ada general verbal information, language development, lexical knowledge, listening ability, communication ability, dan grammatical sensitivity. Next. Domain Specific Knowledge atau GKN. Definisi dari GKN. Pengetahuan domain spesifik yang mempresentasikan pengetahuan yang diperoleh seseorang pada satu atau lebih domain khusus yang tidak merepresentasikan pengalaman khas individu tentang budaya, atau dapat juga didefinisikan sebagai kedalaman, luas, dan penguasaan pengetahuan khusus. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, nama saya Muhammad Ryan Antani. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai Domain Specific Knowledge ini atau GKN ini. Yang bagian B, poin B itu pada narrow abilities-nya. Yang pertama itu ada Foreign Language Proficiency, yang dimana mirip dengan language development atau perkembangan bahasa. Yang kedua itu ada knowledge of signing, yaitu pengetahuan tentang cara berkomunikasi dengan menggunakan ejaan jari dan gerakan tangan. Contohnya itu adalah seperti kita menggunakan bahasa isyarat. Lalu yang ketiga itu skill in lip reading, yaitu kemampuan individu untuk memahami komunikasi dari orang lain dari mengamati gerakan mulutnya dan ekspresi mereka. Yang keempat yaitu geography achievement, yaitu rentang pengetahuan individu mengenai geografi, misalnya nama ibu kota negara. Selanjutnya ada general science information, yaitu mengukur berbagai pengetahuan ilmiah yang dimiliki individu, misalkan biologi, fisika, teknik, mekanik, dan elektronik. Lalu yang keenam, ada knowledge of culture, yaitu mengukur berbagai pengetahuan humaniora yang dimiliki individu seperti filsafat, agama, sejarah, sastra, musik, maupun seni. Lalu yang ketujuh ada mechanical knowledge, yaitu mengukur berbagai pengetahuan yang dimiliki individu tentang fungsi, terminologi, dan pengoperasian perkakas, maupun mesin, dan perlengkapannya. Dan yang terakhir, yaitu ada knowledge of behavioral content, yaitu pengetahuan atau kepekaan terhadap sistem komunikasi atau interaksi manusia secara non-verbal. Misalnya seperti ekspresi wajah dan gerakan. Lalu yang ketiga itu ada membaca dan menulis atau GRW, yaitu kedalaman dan keluasan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan bahasa tertulis. Pada narrow abilities-nya, yang pertama itu ada reading decoding, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi kata-kata dari teks. Biasanya, kemampuan ini dinilai dengan tes membaca lisan dengan kata-kata yang disusun dalam urutan tingkat kesulitan. Yang kedua, yaitu ada reading comprehension, yaitu mengukur kemampuan individu untuk memahami wacana tertulis. Yang ketiga, ada reading speed, yaitu mengukur tingkat kecepatan individu untuk membaca sebuah teks dengan penuh pemahaman. Yang keempat, ada spelling ability, yaitu
mengukur kemampuan atau ability individu untuk mengeja kata-kata. Yang kelima, ada English usage, yaitu mengukur kemampuan individu untuk memahami teknik penulisan, seperti penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf besar, penggunaan kata, dan tanda baca, dan lain-lain. Yang keenam, ada writing ability, yaitu mengukur kemampuan menggunakan teks untuk mengkomunikasikan ide dengan jelas. Dan yang terakhir, ada writing speed, yaitu mengukur kecepatan individu dalam menulis, menyalin, atau menghasilkan teks dengan cepat. Selanjutnya ada kemampuan kuantitatif atau GQ, yang dimana didefinisikan sebagai kedalaman dan keluasan pengetahuan yang dimiliki individu yang berhubungan dengan matematika. Untuk narrow abilities-nya, yang pertama itu ada mathematical knowledge, merupakan mengukur pengetahuan umum yang dimiliki individu tentang matematika, bukan kinerja operasi matematika atau pemecahan dari soal matematika. Item yang digunakan atau diujikan berupa apa dan bagaimana. Misalnya, apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua itu ada mathematical achievement, yaitu mengukur prestasi matematika yang dimiliki oleh individu. Selanjutnya, yang poin D, ada kemampuan terhubungnya sensorik dan motorik, yaitu sensasi mengacu untuk mendeteksi stimulus, persepsi mengacu hingga pemrosesan informasi sensorik yang kompleks, mengekstrak dan memahami informasi yang relevan. Kemampuan ini mencakup pemrosesan informasi sensorik yang diarahkan. Selanjutnya itu ada definisi dari GV, atau GV itu bisa disebut visual processing, yaitu kemampuan individu dalam membayangkan, mempertahankan, dan melakukan transformasi dari representasi mental ke gambar visual. Lalu ada beberapa narrow abilities-nya. Yang pertama itu ada visualization, yaitu mengukur kemampuan individu memahami pola kompleks dan secara mental mensimulasikan bagaimana jika pola tersebut diputar, atau diubah ukurannya, atau sebagian dihilangkan. Lalu yang kedua ada speed rotation, yaitu mengukur kemampuan individu untuk memecahkan masalah dengan cepat dengan menggunakan rotasi mental gambar yang sederhana. Yang ketiga ada closure speed, yaitu mengukur kemampuan individu dalam mengidentifikasi objek visual yang tidak lengkap dengan cepat, tanpa mengetahui terlebih dahulu apa itu objeknya. Kemampuan ini juga bisa disebut sebagai persepsi dari Gestalt. Yang keempat, ada flexibility of closure, yaitu mengukur kemampuan individu untuk mengidentifikasi atau mendeteksi figur visual atau pola yang diketahui namun tersembunyi. Yang kelima, ada visual memory, yaitu mengukur kemampuan individu dalam mengingat gambar yang kompleks setelah diperlihatkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, ada yang keenam yaitu spatial scanning, yaitu mengukur kemampuan individu untuk mengukur kemampuan individu dengan cepat dan akurat, dan mensurvei bidang spasial yang luas atau rumit atau pola dengan banyak rintangan, serta mengidentifikasi konfigurasi target. Lalu yang ketujuh ada serial perceptual integration, yaitu kemampuan untuk mengenali suatu objek setelah hanya sebagian saja yang ditampilkan secara berurutan. Yang kedelapan ada length estimation, yaitu mengukur kemampuan individu untuk memperkirakan panjang benda tersebut secara visual tanpa instrumen pengukuran. Lalu yang ke-9 itu ada perceptual illusion, yaitu mengukur kemampuan individu untuk tidak terjebak dalam ilusi visual.
Yang ke-10 ada perceptual alternation, yaitu mengukur kemampuan individu dalam membuat persepsi visual yang berbeda pada gambar atau objek yang sama. Dan yang terakhir itu adalah imagery. Apa itu imagery? Yaitu kemampuan untuk secara mental menghasilkan gambar yang sangat jelas dari objek, orang, atau peristiwa yang sebenarnya. Lalu ada rekomendasi dari penilaian untuk visual processing ini, yaitu pengukuran visual processing ini harus mencakup pengukuran yang visualisasi. Jika tes visualisasi menggunakan manipulatif, sangat penting untuk meminimalkan kebutuhan motorik. Manipulasi fisik objek tidak diperlukan untuk mengukur visualisasi dalam mata pikiran. Jika tugas yang dipercepat digunakan, tugas tersebut harus diimbangi dengan dimasukkannya tugas yang tidak membutuhkan kecepatan. Lalu ada komentar dan masalah yang belum terselesaikan terkait visual processing ini. Yang pertama, apakah visualisasi bagian dari GF? GF didefinisikan sebagian oleh tes yang dianggap mengukur visualisasi. Itu oleh Woodcock tahun 1990. Dan dalam analisis Carroll tahun 1993, uji visualisasi sering dimuat pada GF dan GV. Dan sekitar sepertiga waktu lebih banyak dimuat pada GF. Lalu pertanyaan selanjutnya itu ada mengapa faktor SR berganti nama dan dari relasi spasial menjadi kecepatan rotasi. Jadi faktor XR berganti nama dari relasi spasial menjadi kecepatan rotasi karena Carroll mendefinisikan faktor hubungan spasial dengan menggunakan nama dan definisi Lohmann pada tahun 1979. Carroll mengungkapkan semua aspek GV berhubungan dengan relasi spasial, sehingga istilah relasi spasial tidak menangkap keunikan dari faktor tersebut. Istilah relasi spasial telah banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengenai berbagai macam hal, termasuk yang dimaksud dengan visualisasi. Sedangkan rotasi yang dipercepat lebih menggambarkan apa faktornya dan apa adanya lebih mudah diingat, yang kemudian disingkat menjadi SR. Lalu selanjutnya, apakah kemampuan navigasi spasial termasuk dalam GV? Banyak aspek GV masih belum dieksplorasi. Tampaknya sangat mungkin bahwa kemampuan navigasi spasial yang didefinisikan di sini sebagai kemampuan untuk menemukan jalan dan mempertahankan rasa arah dan lokasi saat bergerak dalam lingkungan dunia nyata yang kompleks. Itu menurut Wolbert dan Hegarty tahun 2010. Lalu selanjutnya ada pemrosesan auditory atau GA, yang dimana dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi nonverbal yang bermakna dalam suara. Pada narrow abilities-nya, pada GA ini, yang pertama itu pengodaan fonetik, yaitu kemampuan untuk mendengarkan fonem secara jelas, disebut juga sebagai pemrosesan fonologis, kesadaran fonologis, dan kesadaran fonemik. Yang kedua yaitu diskriminasi suara ucapan, yaitu kemampuan untuk mendeteksi dan membedakan perbedaan dalam suara ucapan selain fonem, dalam kondisi sedikit atau tanpa gangguan atau distorsi. Yang ketiga ada resistensi terhadap distorsi stimulus pendengaran, yaitu kemampuan untuk mendengar kata-kata dengan benar, bahkan dalam kondisi distorsi atau kebisingan latar belakang yang keras. Yang keempat ada memori untuk pola suara, yaitu kemampuan untuk mempertahankan, ini dalam jangka pendek, peristiwa pendengaran seperti nada, pola nada, dan suara. Yang kelima ada mempertahankan dan menilai ritme. Ini kemampuan untuk mengenali dan mempertahankan irama sebuah musik. Lalu yang keenam ada diskriminasi dan penilaian musik, yaitu kemampuan untuk membedakan dan menilai membedakan dan menilai pola tonal dalam musik sehubungan dengan aspek melodinya, harmonis, dan ekspresif. Yang ketujuh ada absolute pitch, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi nada-nada dengan sempurna. Dan yang terakhir ada sound localization, yaitu kemampuan untuk melokalisasi suara yang terdengar di luar angkasa. Lalu selanjutnya ada rekomendasi penilaian untuk pemrosesan auditory atau GA ini. Di sini dijelaskan
GA mungkin tidak biasa dalam teori CHC, di mana psikolog lebih tertarik pada kemampuan sempit atau pengkodaan fonetik daripada kemampuan yang luas, yang bisa kita sebut pemeriksaan auditori ini. Lalu beberapa kemampuan pemeriksaan auditori ini lain jelas terkait dengan pencapaian musik dan menjadi prioritas jika seseorang mencoba menilai bakat musik. Lalu ada selanjutnya komentar dan masalah yang belum terselesaikan terkait pemrosesan auditori atau GA ini. Yang pertama yaitu, apakah pelacakan temporal termasuk dalam GA? Sebelumnya, faktor ini tercatat sebagai bagian dari pemeriksaan auditori atau GA. Pelacakan temporal didefinisikan sebagai kemampuan untuk melacak secara mental peristiwa pendengaran temporal atau sekuensial sehingga dapat menghitung, mengantisipasi, atau mengatur ulang. Misalnya, menyusun ulang satu set nada musik. Lalu, yang kedua, apakah faktor pendengaran dan bicara, diskriminasi frekuensi suara, diskriminasi intensitas atau durasi suara, dan faktor diskriminasi suara umum termasuk dalam teori CHC, ini adalah faktor ketajaman sensorik. Dan dengan demikian berada di luar lingkup teori CHC. Lalu selanjutnya ada kemampuan penciuman atau disebut dengan GO, yaitu kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi yang berarti dalam bau. Lalu pada neuroabilities pada kemampuan penciuman ini atau GO ini, yang pertama ada memori penciuman. Kemampuan yaitu kemampuan untuk mengenali bau yang khas yang ditemui sebelumnya yang dalam jangka waktu yang singkat gitu. Lalu pengalaman yang sering dicatat tentang mencium bau yang khas ini dan dibantu dengan ingatan yang jelas tentang terakhir kali bau itu ditemukan memang memiliki beberapa dasar dalam penelitian. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fathah Nur Fajar. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Saudara Rehan Atsani, masih dalam kemampuan penciuman. Di sini ada rekomendasi penilaian untuk GO. Aplikasi tes penciuman yang paling praktis dan klinis sebenarnya adalah tes ketajaman sensorik. Orang yang bekerja di tempat yang memungkinkan terjadi kebocoran gas harus diuji secara teratur yang memastikan bahwa mereka dapat mendeteksi bau yang berpotensi menyelamatkan nyawa. Adapun masalah yang belum terselesaikan terkait GO adalah apakah sensitivitas penciuman termasuk dalam teori CHC? Ini adalah kemampuan untuk mendeteksi dan membedakan perbedaan bau. Artinya ini adalah faktor ketajaman sensorik dan kami yakin hal ini berada di luar lingkup teori CHC. Lalu, bagaimana dengan pengetahuan penciuman? Tentunya ada kemampuan untuk menyebutkan bau, tetapi ternyata tes identifikasi berbau sangat buta, sangat sulit bagi kebanyakan orang. Lanjut. Ya, yang selanjutnya ada kemampuan taktil. Kemampuan taktil dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi yang bermakna dalam sensasi haptik atau sentuhan. GH mengacu pada kognisi yang dilakukan dengan sensasi sentuhan. Dan adapun neuroabilities pada GH ini adalah belum ada faktor kemampuan kognitif yang didukung dengan baik dalam GH. Lanjut. Ya. Rekomendasi penilaian untuk GH sendiri, kebanyakan aplikasi praktis dan klinis dari tes GH sebenarnya menggunakan tes ketajaman sensorik. Tidak ada tes yang tersedia saat ini dari proses GH, tingkat tinggi yang jelas berbeda dari GV. Ya. Masalah yang belum terselesaikan terkait GH adalah bagaimana GH harus dibedakan dari GV dan GI. Dua studi yang dirancang dengan baik oleh beberapa tokoh menemukan kesulitan untuk membedakan antara tes kompleks yang diasumsikan mengukur GH dan penanda yang terdefinisi dengan baik dari GV dan GF. Lanjut. Ya, rekomendasi penilaian untuk GH kebanyakan tadi sudah disebutkan. Ya, lanjut ke sini. Kemampuan kinestetik atau GK. Definisi GK, kemampuan kinestetik didefinisikan sebagai kemampuan untuk mendeteksi dan memproses informasi, yang berarti dalam sensasi proprioceptif mengacu pada kemampuan untuk mendeteksi posisi dan gerakan anggota tubuh melalui proprioseptor atau organ sensorik di otot dan ligamen yang mendeteksi peregangan.
Narrow abilities pada GK adalah belum ada faktor kemampuan kognitif yang didukung dengan baik dalam GK. Sensitivitas kinestetik, kemampuan ketajaman sensorik mengacu pada kemampuan untuk membuat diskriminasi halus dalam sensasi proprioseptif. Lanjut. Ya. Rekomendasi penilaian untuk GK, kami tidak mengetahui ukuran GK yang tersedia secara komersial. Sangat sedikit yang diketahui tentang pengukuran GK. Pembaca dirujuk ke Stankov dan rekan 2001 untuk mendapatkan ide tentang tes GK. Dan masalah yang belum terselesaikan terkait GK adalah seberapa terpisah GK dari GP. GK dan GP sangat saling berhubungan sehingga mereka dapat membentuk konstruksi kemampuan luas yang sama. Meskipun ada perbedaan fisiologis yang jelas antara kemampuan motorik dan persepsi kinestetik. Kinerja motorik terus-menerus diinformasikan oleh umpan balik sensorik, dan dengan demikian GK dan GP dapat dianggap sebagai unit fungsional yang terintegrasi. Lanjut. Ya, selanjutnya ada kemampuan psikomotorik atau GP. Didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan gerak motorik tubuh, misalnya gerak jari, tangan, kaki, dengan kesulitan koordinasi dan kekuatan. Dan narrow abilities pada GP adalah terbagi dalam beberapa poin. Yang pertama ada kekuatan statis, yaitu kemampuan untuk menggunakan gaya otot, menggerakkan benda yang relatif berat atau tidak bergerak. Yang kedua, koordinat multilim, kemampuan untuk membuat gerakan motorik spesifik atau diskrit yang cepat dengan lengan atau kaki. Yang ketiga, finger dexterity, kemampuan untuk membuat gerakan jari yang terkoordinasi dengan tepat. Yang poin keempat adalah manual dexterity, kemampuan untuk membuat gerakan tangan atau tangan yang terpasang dengan tepat terkondisi dengan tepat. Yang poin kelima adalah arm hand stainless, kemampuan untuk mengkoordinasi posisi lengan-lengan secara tepat dan terampil di ruang angkasa. Lanjut. Ya, yang keenam ada kontrol presisi, kemampuan untuk melakukan kontrol yang tepat atas gerakan otot, biasanya sebagai respon terhadap umpan balik lingkungan. Poin yang ketujuh ada homing, kemampuan untuk secara tepat dan lancar menjalankan urutan gerakan koordinasi mata tangan untuk tujuan pemosisian. Lalu yang terakhir ada keseimbangan tubuh kotor, kemampuan untuk menjaga tubuh dalam posisi tegak di ruang angkasa atau mendapat kembali keseimbangan setelah keseimbangan terganggu. Dan penilaian untuk GP ini adalah Alisara menggunakan ukuran GP seperti berbagai tes pegangan dan tes backboard untuk mengukur kinerja yang tidak rata dengan tangan kanan dan kiri sebagai indikator cedera otak lateral. Lanjut. Selanjutnya ada teori CHC di visualisasi. Ketika teori CHC terdiri dari 8 hingga 10 kemampuan yang luas, rasa informasi yang berlebihan yang diciptakan pada pertemuan awal sudah parah. Sekarang teori CHC terdiri dari 16 kemampuan luas. Masalah ya, telah meningkat secara eksponensial, beberapa prinsip pengorganisasian diperlukan untuk mengelola kerumitan taksonomi. Lanjut. Ya, pada gambar di samping, kami menunjukkan beberapa pengelompokan tingkat tinggi dari kemampuan luas dalam teori CHC. Lanjut. Ya, pada gambar di bawah ini kami menyajikan model yang sangat spekulatif tentang bagaimana kemampuan CHC yang luas dapat berfungsi sebagai parameter pemrosesan informasi. Lanjut. Berfokus pada subtes dari kemampuan CHC, pada gambar 4.9, kami menyajikan peta konseptual tentang bagaimana 4 kemampuan luas pengetahuan yang diperoleh mungkin terkait. Peta ini bukanlah model struktural, melainkan interpretasi longgar dari ide-ide yang disajikan oleh Carroll pada tahun 1993 dan Ackman pada tahun 1996. Lanjut. Ya, selanjutnya ada evolusi masa depan teori CHC. Ketika penggabungan ide Cuttlehorn dan Carroll pertama kali dikemukakan oleh McGrew pada tahun 1997. Harapannya adalah memfasilitasi transfer pengetahuan dari para ahli ini ke praktisi penilaian psikoedukasi. Jika tujuan teori CHC hanya untuk meringkas pekerjaan para ahli besar teori kecerdasan, teori itu akan segera berhenti relevan karena penelitian baru menyebabkan penyempurnaan konsep-konsep lama. Namun tujuan akhir adalah agar teori CHC selalu mengalami pemutakhiran sehingga ia akan berkembang ke arah ringkasan keanekaragaman kognitif manusia yang semakin kurang. Ya, sekian dari pemaparan yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.